Di tengah riuh perdebatan terkait keberadaan Bandara IMIP di Morowali, pemerintah akhirnya angkat suara. Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, dengan nada tegas membantah tuduhan bahwa bandara tersebut berstatus ilegal. Ia menyatakan bahwa Kementerian Perhubungan telah menempatkan personelnya di sana dari berbagai instansi, mulai dari Bea Cukai, Kepolisian, hingga Dirjen Otoritas Bandar Udara. Itu terdaftar, enggak mungkin bandara itu tidak terdaftar. Kemarin kami sudah tempatkan di sana, katanya pada 26 November. Pemerintah menegaskan bahwa bandara itu bukan operasi gelap, melainkan bandara khusus yang memiliki izin resmi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Namun bantahan ini berbenturan dengan suara dari ruang parlemen dan pertahanan. Anggota Komisi 1 DPR RI, Oleh Soleh, menilai sebaliknya, ia menyatakan adanya kekosongan negara di kawasan bandara tersebut selama ini. Menurutnya, aparat negara tidak memiliki akses penuh ke dalam area IMIP. Bahkan, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin turut menegaskan ini merupakan hal yang anomali di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional. Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya. Dari sisi IMIP, Manajer Media Relations Dedi Kurniawan membantah tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa bandara khusus IMIP terdaftar di Kemenhub. Dan pembangunan serta operasionalnya sesuai regulasi penerbangan nasional yang mengizinkan bandara khusus untuk menunjang kegiatan tertentu. Seolah ada dua narasi yang berjalan, satu narasi hukum formal di atas kertas dan satu narasi keraguan tentang pengawasan real di lapangan. Ketegangan opini tersebut akhirnya bergeser ke ruang publik dan di dunia maya, suara rakyat menggema jauh lebih keras. Komentar netizen mulai mempertanyakan bukan hanya legalitas bandara, tetapi juga dampak ekonominya. Sudah berapa banyak kekayaan negara dirampok lewat tambang nikel? Berapa ton yang hilang tanpa tercatat? Berapa triliun yang lenyap ke kantong pribadi? Ada pula yang menyatakan tiap bulan nikel diangkut keluar, tapi rakyat di Morowali tetap hidup susah. Siapa sebenarnya yang menikmati hasilnya? Bahkan ada komentar bernada getir, negara ini kaya tapi rakyatnya miskin karena yang kaya hasil nikel cuma para mafia tambang. Komentar netizen lainnya semakin tajam, kalau bandara itu jadi jalur keluar masuk barang curian negara, itu bukan sekadar ilegal, itu pengkhianatan terhadap bangsa. Ada pula yang mencurigai pola besar perampokan kekayaan sumber daya, sejak dulu emas dicuri, batu bara dicuri, minyak dicuri, sekarang giliran nikel. Sampai kapan Indonesia dikeruk habis? Dan yang paling menyakitkan adalah suara yang menyeratkan hilangnya kepercayaan, kami rakyat cuma boleh nonton kekayaan kami diambil, tapi kami disuruh diam. Sebagian publik menyerukan langkah korektif dan struktural, tinjau ulang semua bandara privat. Revisi undang-undangnya. Semua bandara harus berada di bawah kontrol negara penuh. Yang lain mendesak audit masif, periksa manifest penerbangan, kargo, data imigrasi, seluruh catatan ekspor nikel dari Morowali. Ada pula netizen yang menulis, kalau kekayaan negara terus bocor lewat bandara privat, itu berarti ada pejabat yang kerja sama dengan malingnya. Dan suara paling keras diarahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Publik menyerukan langsung, saatnya bersih-bersih total, Pak. Jangan kasih ampun para mafia tambang. Kembalikan kedaulatan negara di kawasan industri. Indonesia harus menguasai nikel, bukan jadi korban eksploitasi. Kini, narasi ini bukan lagi sekadar soal bandara kecil di Morowali. Ia berubah menjadi cermin besar tentang kepercayaan publik terhadap negara, tentang rasa keadilan, tentang pertanyaan besar, apakah Indonesia mampu menjaga kekayaan alamnya sendiri? Publik tidak sekadar ingin jawaban, mereka ingin tindakan. Mereka ingin melihat negara mengambil kembali kendali. Dan satu hal yang pasti, rakyat tidak akan diam.
Mereka ingin pembuktian nyata bahwa Indonesia bukan negeri yang bisa dijarah sesuka hati.